Isi lo. Iyalah, Bang Juma capek-capek sampai satu hari berapa kali ngomong sama orang-orang Kristen mengatakan ini itu. Sementara Bang Juma sudah merombak hukum. Contohnya tadi menguduskan hari Sabat, kalian tukar hari Jumat. Apakah itu yang menuruti firman Tuhan? Sabat itu ibadahnya orang Yahudi. Jangan nyamar seperti serigala, seperti domba. Lulu. Waspadalah terhadap serigala yang datang kepadamu, nyamar seperti domba. Siapa yang datang kepada Bani Israel mengaku Bani Israel? Bagiku Kami tidak pernah mengakui bahwa kami ini adalah pengikut Yesus. Oke. Aku tahunya sekarang tujuan teman-teman Muslim debater yang keren ini agar bertaubat. Kalian ini sekarang mau membuat Alkitab itu menjadi mati. Kalian itu menyuruh kami supaya Alkitab itu adalah palsu. Kalian mau membangkitkan Al-Quran. Kalau kitab ibu ini bukan palsu, pasti masih menggunakan bahasa Yesus. Halo, baik. Halo. Halo Bang Juma. Ya, silakan mau ngarang apa lagi? Silakan. Enggak lah. Tadi kan Bang Juma mengutip ayat Matius 23 ya Bang Juma ya. Yes. Ayat 16. Kecuali Anda tulis. Betul. Ya kan. Biarkan saya baca dulu host. Tenang host. Ya, baca. Matius 23 ayat 16 ya Bang Juma ya. Atau ayat 14? Ayat 14. Nomor 15. Suara lu so asik banget lu. Suara lu so. Gue memang asik coy. Gue memang asik. Gue masuk 800 penonton langsung minum obat lu apa? Habis minum obat apa lu? Ngomong lu jadi lu so gak bisa mengalahkan lu nggak bisa mengalahkan ketenaran gue. Jadi lu diam aja di situ dulu. Oke, Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini kata Yesus ya Pak ya? Ya, itu dalam kurung. Ya, sebelum Paulus menulis. Ya, nomor 15-nya. Ini tambahan ini. Ini dalam kurung ini yang nomor 14-nya. Itu tidak ada di manuskrip tertua. Nomor 15-nya Anda baca. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengurungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Paulus nggak ada di situ Pak. Loh, jadi orang Farisi ini siapa? Yang membuat agama selain Yahudi itu, agama di luar Yahudi itu apa? Paulus itu orang Yahudi apa orang Roma Pak? Ya, menurut Anda? Lah kan saya nanya, situ kan mendalilkan seolah-olah di sini kan ini apa? Dia orang Farisi, dia orang Farisi. Jelas itu. Kecuali Anda tidak pernah belajar. Pagi. Assalamualaikum pagi semuanya. Kisah 23 nomor 6. Anda baru mau belajar ternyata dari tadi. Bang Hani nggak bisa dijamak ya Bang Juma. Setiap pertanyaan bertanya kepada dalilnya. Baik, kita bahas Kisah Para Rasul 9 ayat 13. 23 nomor 6. Enggak, ini kan dalil bantahan saya Pak. Kan Bapak menggunakan dalil, saya juga menggunakan dalil. Ya kan nanti dibilang saya cuma opini belaka. Iya, silakan. Iya kan? Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dengan imam mengkepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ini tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini Yesus menyuruh nih supaya kemana? Kapan Yesus bertemu Paulus? Di mana bertemunya? Iya, masalahnya ini kan dia ngobrol sama Ananias. Yesus ngobrol sama Ananias. Ananias aja memerintahkan menampar mulut Paulus. Di mana Tanya Pak lagi. Nah, itu pasti tanya.
Ini belum layan tuh dia lo ini. Yang kan tadi Rasul, begini, sabar Rasul. begini, sabar dulu, Iya. sabar dulu, sabar dulu. Ahli Tadi Bang Sidik Juma- silakan, Ahli Sidik silakan. Tadi Bang silakan. Juma, tadi Bang Juma. Nyerah saya ini. Kata Yesus Bukan kan, mau ngajar. di sini- Saya ini di sini tidak kan mau kata ngajar. Yesus juga, Silakan. Mana coba? Coba mana di mana Paulus bertemu langsung dengan Yesus coba. Malah Ananias menampar mulut Paulus tuh. Saya rasa pernah saya Kisah para Rasul paparkan 9 kepada ayat Anda 1, tuh. Pak. Dibaca Hah? dulu, Pak. Kisah para Rasul 1 Pak Ananias menampar mulut Paulus. Tahu nggak? Kisah para Rasul 9 ayat 1, Pak. Dibaca, Pak. Iya, waktu perjalanannya ke Damsyik, Kisah para Rasul 9 nomor 3, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit Sementara mengelilingi dia. Benar nggak? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam Ia besar. rebah Ayat ke 2. tanah. Sabar dulu, Pak, Bentar. saya baca, Pak. Dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Lalu ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini Yesus suruh Paulus nih. Jadi tadi bilang nggak berjumpa, ya ini sudah berjumpa ini. Di mana berjumpa? Bapak tidak mendengar, saya dari tadi baca, Pak. Dengar. Berjumpa dari mana kamu? Kisah para Rasul 9 nomor 3, perjalanan ayat 1, ketika Pak. ia Ayat 1 sampai seterusnya, Pak. 9 nomor 3, kamu ngerti nggak di sini? Ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia Ia itu rebah ke siapa? tanah. Tahu nggak itu dia rebah ke tanah? Dia Apa itu itu siapa? namanya? Dia itu Dia siapa? pingsan, tahu nggak? Iya, dia itu siapa? Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Iya, kamu dia. pintar baca nggak ini? Makanya Dia kamu itu jadi 1 siapa? Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Kristus. Aduh. Itu kata-kata Paulus kan? Kata-kata Saulus itu menghujat sebenarnya ke Yesus. Saya baca ulang ya, Pak ya. Nah, baca Kita ulang, diskusi- silakan. Kita diskusi santai, Pak. Ayat 3 ya, Pak ya. Dalam perjalanannya ke Damsyiknya, ini pasti si Paulus. Ketika ia sudah dekat kota-kota, itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia ini kan siapa? Paulus kan? Ia rebah ke tanah. Ia ini siapa? Paulus. Dan kedengaranlah Ini rebah apa ini? Sabar dulu, Ini rebah apa Pak. ini? Saya baca Sekarang dulu. saya tanya kepada astaga. Anda tentang Paulus ini. Saya baca dulu, Pak. Zaman Yesus sama Paulus, Yesus terangkat atau belum? Aduh, Pak GG, tertibkan dulu GG. Bukan, kamu jangan ngarang. Sekarang saya tanya, kalau kamu nggak tahu apa-apa, jangan ngomong. Bukan saya. Sekarang saya tanya, Saya baca dulu. Paulus, Pak. waktu Yesus sama Paulus, Yesus sudah diangkat atau belum? Yesus sudah terangkat. Nah, terus? Ya udah, Pak, ayat di sini. Jadi dia ketemu langsung dari mana? Lalu yang ngomong Kedengaranlah olehnya. Tahu nggak? Iya, Kedengaran betul. olehnya. Terus? Terus? Nah, terus katanya kamu ketemu langsung. Akulah siapa? Akulah siapa di situ? Iya, terus katanya kamu ketemu langsung. Kamu muter-muter, kamu pembohong kamu. Lo ketemu langsung kan tidak harus secara Di fisik. sini Sama coba seperti- dengar sama seperti saya dengan Bapak sekarang kan, walaupun tidak ketemu Dengar. secara fisik, tapi kita bisa. Maka termanggu-manggulah teman-teman Astaga. seperjalanannya karena mereka mendengar diam kamu. Karena mereka memang mendengar surat itu tapi tidak melihat seorang pun juga, bertentangan dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 7. Ini lucu, Dan saya baca sampai nggak? 29. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadamu, Saulus, Saulus, Jadi gini, mengapa engkau menganiaya aku? 28. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, di Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah. Nah, di sini ya, kamu lihat di sini. Cerita pertama mengatakan orang yang bersama Paulus mendengar suara itu, tetapi cerita kedua mengatakan orang yang bersama itu tidak mendengar. Nah, cerita pun ketiga, dengar. Cerita ketiga bertentangan dengan cerita pertama. Cerita pertama dan kedua, orang yang rebah atau Paulus atau Saulus ini saat itu menggunakan kata aku, dan ia yang berarti tunggal.
Tetapi kisah para Rasul 26 nomor 14 menggunakan kata kami, yang berarti jamaah itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Loh, kok mental? Bang Sidik. Ayo, Bang itu silakan. Ya biarin aja Pak, beliau ngomong, saya nggak bisa ngomong Pak. Dianya udah turun. Loh, Mental ya gimana, Pak? Orangnya Bang udah Sidik turun. juga mental. Bang Gege, Oke, lanjut Bang Gege. ya saya tanggapin apa siapa? Silakan. Ya itu. Hmm. Tadi dia belum nanggapin itu gimana, Bu? Tanggapin. Pernyataan Paulus pembohong itu gimana? 1 Korintus 9. Bang Gege mental. Demikianlah Bang Gege. mental. Ya. Silakan. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, dari satu pengakuan kebohongan aja ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwa tidak ada yang melegitimasi dia sebagai rasul. Bahkan pengakuan-pengakuannya pun ya, dengan 1 Korintus 9 ini aja ya, kita sudah bisa mengklaim bahwa dia memang pembohong. Oke, Bang Gege, tadi kena ban saya. Udah repot. Oke, lanjut Enggak aja ada tadi. Enggak ada laporannya ya, Bang? Bro GG, sorry, bohongnya di mana? Jadi Coba gini, jelaskan dulu. jadi Ayat gini, yang mana, Bro GG? Tadi Coba kan kamu sudah dibaca jelaskan, tadi, kamu Pak. bacakan tadi. Pak, Iya. tadi sudah Kamu nggak dibaca kisah kamu paham bahasa redaksi yang tadi bertentangan nggak? dengan Aku sudah dibaca paham. tadi. Coba kamu baca lagi. Kamu jelaskan satu-satu yang mana yang dia berbohong di situ, coba. Coba ya. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan Oke. orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menurut Iya, kamu itu bohong betul. atau bukan? Itu bohong nggak kalau menurut kamu? Ya menurut kamu gimana? Coba Enggak aku lah. pengen ngetes nalarnya. Enggak bohong lah, Bro. Dia kan mengabarkan Injil. Injil yang tentang mana? kasih Yesus. Injil yang mana? Injil yang mana? Hah? Injil yang Nah, mana? coba kamu baca pelan-pelan, kamu pahami dulu. Baru Ya kamu justru menuduh bohong. kamu yang harus pelan-pelan pahami redaksi ini. Nah, kalau Di ayat kami orang 21-nya, Kristen, di ayat ya, kalau 21-nya saya, bagi orang-orang yang kami itu tidak hidup di mengerti bawah dan kami hukum pahami. Taurat. Nah, ini Tapi kamu tidak ini, pahami, ini kamu kalau menuduh udah bohong. gini ya. Kamu ya. kan tidak pahami tentang ayat itu. Kamu muter-muter balik pun di situ, kamu tidak akan pahami dan bakalan nggak bakalan menurut pahami kamu itu. menurut kamu Bang Admin tuker dulu Bang Admin. Bodohnya di mana? Bohongnya di mana? iya Apakah di menurut situ dia kamu tertulis bohong? ya aku ngetes nalar Ya, aja nggak tahu dong, bro, coba nalar. iya Iya, nalar Jadi gini, gimana jadi menurut gini, kamu? jadi Ada gini, orang jadi yang gini. bunglon ya, seolah-olah dia hidup di bawah hukum Taurat padahal dia tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya memenangkan Jadi umat gini dong, bro. orang Yahudi. Tapi bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak di bawah hukum Taurat. Aduh. Terus di mana bohongnya, Bung? Yang makanya bingung ini Bro GG ini. Jadi Bro GG ini sebenarnya mau cari kesalahan-kesalahan Alkitab kan? Jadi Tujuannya gini, kan begitu kan? Kalau mau pakai analogi nggak? Benar nggak, bro? Mau gua pakein analogi nggak? Kamu di sini diskusi pasti mau cari-cari kesalahan Alkitab kan? Benar nggak?
Jadi gini, Bung. Ya iyalah, semua mereka kan cari kesalahan. Nah, sekarang menurut kamu dari kisah para rasul 93, 4, 7, 27, Jadi gini, bro, 28, 29, yang dimaksud 26, di situ, 14. Nah, kau sudah sila- baca bagaimana Rasul Paulus itu dia mengabarkan Injil kebenaran itu Hah? bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan di luar bangsa Yahudi. Injil yang mana? Makanya di Injil yang Injil yang mana? mana? Hmm, Yang itu Injil tadi yang kau mana? bacakan itu. Yang mana? Yang Jadi mana? dia ke orang Yahudi. Mana? Di sini ada. Dia jadi seperti orang Yahudi. Jadi di menyesuaikan, sini, bro. Kamu ngerti menyesuaikan. Kalau kamu nuntut Bukan di mana bunglon. ada kata bohong, aku nuntut kamu di mana ada nggak kata Injil. menyesuaikan? Kamu ke mana? Kamu ke daerah mana? Kamu harus menyesuaikan dengan orang daerah situ loh, bro. Gini, ya kamu nggak Sini aku kasih konsisten. gini, bro, Kamu bro. nuntut kata Aku kasih bohong tadi analogi di mana buat ada kamu, kata bro. bohong, tapi Bro, kamu bro, sendiri kamu bawa tahu bahwa nggak di situ bunglon, kamu bro? Bro, kamu Yosi, kamu tahu nggak bereksegesis di situ bunglon? membawa Injil, ya, Aduh, ya. bro. Sekarang kamu tunjukin kalau di sini mana ada umpama kata-kata kamu ke Injil. daerah, kamu harus Nah, mau main analogi. Oke, ayo kita main analogi. GG. Dengan redaksi Sabar dulu, ini. ya, Bang, bro. Bang Yosi, Ayo. Bang Yosi, tahan dulu Bang Yosi. Bang GG Iya. dari mana Bang? Asalnya daerah ini dari mana? dia nggak tahu tuh hal-hal Sabar seperti dulu itu Bang ya. Yosi, dari mana? Dari mana? Aku Bang? tuh orang rantau, bro. Aku Iya, dari mana kemana-mana. saudara? Dari mana? Siapa ini? Apa sih Saya ini? Yosi. Apa Enggak, Bang sih? GG, Bang GG dari mana? Lu mau asalnya? sensus Asalnya. penduduk? Coba. Lu mau sensus Menyesuaikan. penduduk apa Jadi gimana? gini, bro GG. Kamu udah pernah merantau kemana, bro GG? Sabar, Bang Yosi, Kamu tahan udah dulu, pernah merantau kemana? Tahan dulu. Gua Bang orang Yosi. rantau. Bang Yosi, Gua tahan orang dulu. Ya, rantau. kamu udah Tahan dulu. merantau kemana aja? Kita Bang Gigi. dialog aja. Kamu ngerti Iya, nggak iya. yang menyesuaikan sesuai dengan daerah situ? Bang GG tahan dulu Bang GG. Ini Bang Yosi Nah, tahan nih. dulu. Ini Bang GG ini dari mana? Dari mana? Asalnya. Enggak apa-apa, enggak. Saya juga dari timur, Pak. Saya dari Papua. Gimana, Pak? Bapak dari mana? Enggak apa-apa. Kita diskusikan saling kenal enggak apa-apa lah, bukan mau ngancam-ngancam, Pak. Saya bukan tipe orang begitu, Pak. Oh, saya dari Jakarta. Saya dari Riau, Jakarta saya asal Dari Rio. Bandung. Oh, dari Rio, dari Bandung ya, Pak. Saya Sekarang Jakarta begini, dari Bandung, sekarang begini ya. Anggaplah saya ini orang timur kan, Pak. Ke Bandung. Saya bilang begini, "Wih, Bapak GG ini bajingan." Bapak tersinggung enggak? Apa sih maksudnya? Iya, ngomong aja dulu, jelas ngomong aja, jawab aja. Tersinggung nggak kalau saya Enggak, bilang apa bajingan? maksudnya? Iya, bilang aja. Apa Tersinggung nggak? maksudnya? Tersinggung nggak kalau saya bilang bajingan? Kalau di Bajingan sama kampung- pembohong beda nggak? Iya, kalau di kampung saya Pak bajingan, itu pujian Pak. Bajingan pembohong sama Pak. pembohongan beda nggak? Kalau di kampung saya bajingan itu pujian Pak. Itu apa hubungannya? Apa sih? Lu Tadi mau ngomong sudah apa? dijelaskan oleh Bang Enggak, kamu mau Yosi ngomong bahwa apa? ketika lu di mana ya lu harus menyesuaikan diri gitu loh. Kalau dia mau pakai dia mau pakai budayanya dia orang Yahudi yang nggak mungkin lah. Lihat Itu ya maksud redaksinya. itu, bro. Itu maksud Baca gua gitu, bro. redaksinya. Itu Cara yang dimaksud otaknya bermain di situ. Bang Gege, Makanya otak iya, bermain. kamu gini bro, kita gini bro, aku kan teman, gini bro, aku kan teman sama lu kan, kita kan berteman bro kan, bener nggak kita berteman bro? Iya terus Atau apa nggak berteman? maksudnya sih? Iya terus kenapa? Iya, jadi aku jelasin, aku pahami kamu tentang apa yang kau bawakan narasi tadi. Jangan kau tolak, itu pemahaman kami orang Kristen gitu loh. Kamu kan tidak mengimani itu, kamu kurang paham dengan itu, makanya aku kasih analogi seperti itu. Loh, Ya, memang gitu, bro. memangnya ada ilmu kaidah tafsir di dalam Aduh. kekristenan Injil, ah? Kamu Semua nggak juga paham bisa ya? bereksegesis. Aku ya, Pak. Ada Pak. Hah? Bukan seperti kitab sebelah Pak yang kayak mantra Pak gitu Pak. Oh bro, santai Iya, aja Pak. bro, santai ya. Kitab sebelah kan Nah, saya ini tidak sebutkan mulai Pak. Saya menghujat tidak kamu kan. Enggak, Makanya saya bilang tadi kamu ini, Pak, saya tidak sebutkan. Pak. Yesus Saya tidak aja sebutkan. kalian hujat Yosi, mengatakan saya dia bilang anak hewan, sebentar. apalagi agama-agama Oke. lain. Sebentar, Bang. Saya bilang Apalagi sebelah. agama-agama lain. Jadi kami udah biasa Bang dengerin. Sidik. Kenapa? Bang Sidik. Kamu diam. Bang Kamu Sidik. diam. Kamu diam. Bang Kenapa? Sidik di mana? Siapa yang Anda menghujat? bilang Siapa yang saya saya tanya menghujat. siapa yang duluan? Ah. Gini. Kalian memang Nah, dasar di mana? penghujat. 1 Di mana Korintus 5 saya nomor menghujat 7 Yesus kalian menghujat katakan siapa? anak hewan. Sekarang saya minta kepada kalian oten semua yang ada di bawah yang ada di atas, saya minta di mana Bang Yesus Sidik, mengatakan coba Yesus Anda anak binatang atau anak hewan. atau Di mana berdiskusi Maria atau mengatakan berdebat anaknya tentang anak hewan. hal yang baik. Sekarang kalian Tidak. jawab. Gini, Kalian bro, jawab aku karena selalu kan berdiskusi, kenapa? Kalian penghujat. berusaha. Aduh, Temanmu ngomong apa tadi di bawah? dari Temanmu kemarin ngomong apa kemarin. tadi di bawahmu? Kamu kan Teman pembela penghujat, saya- termasuk kamu penghujat.
Jadi kamu Teman jangan masuk saya campur. yang mana? Ini temanmu yang di bawah Sidik. ini. Apa ngomongnya dia? Apa ngomongnya Yang dia mana? di bawah? Ini yang di bawah kamu ini. Jangan sok-sokan kamu. Yang di bawah kamu bela-bela. Saya tidak Yesus aja Nah, kalian dan saya hujat. tidak membela orang Eh. yang menghujat. Apa? Sekarang saya Kawan. minta di mana Yesus mengatakan dia anak hewan? Di Kawan, mana tadi Saya Bunda datang Maria? ke sini, Saya- Bang Bunda tidak Maria menghujat yang siapapun. susah-susah melahirkan dia Sidik, mengatakan saya dia itu datang anak hewan. sendiri di Silakan sini. kalian jawab. Karena saya tahu teman saya host ini teman saya. Saya sering ke sini. Coba tanya Bang host ini. Tegur pernah nggak saya temanmu, mesti Bung. Tegur temanmu, menghujat? Bung. Tegur temanmu, Bung. Saya tidak aja baru menghina kitab suci kenal manapun. Saya bilang bro cuma yang sebelah. ditawa ini. Kamu ngomong sembarangan kamu ya. Padahal kamu Gitu nggak loh. nyadar kamu. Jadi jangan di generalisir ya bro. Nggak nyadar kalian Ngomongnya ya. ya. Yesus aja Kalau kalian kamu hujat. ngomong untuk Kembali ke perorangan, konteks jangan aja, kau ya, bawain kembali ke semua konteks gitu. Ya sih, kembali ke konteks jangan fisik ya. Silakan. Ya, jadi konteks yang tadi aku pahami bro. Kawan saya ini si Bro GG sih teman saya. Jadi itu pahami bro, ya di mana dia pergi, ya dia harus apa namanya tadi menyesuaikan dirinya dengan daerah situ. Begitu, bukan di situ kamu menuduh dia berbohong. Jadi kamu kalau ke tempat taruhlah kau ke tempat daerah saya atau kemana, kamu harus belajar menyesuaikan dengan orang-orang di situ. Kamu sadar nggak tadi narasi kamu apa? Tadi sadar nggak kamu narasi kamu apa? Narasi apa coba? Dia ya, kamu menanyakan di mana di ayat itu Iya, di mana dia mengatakan berbohong, dia kan? bohong. Ya, Ya. terus kamu bilang dia itu memberitakan Injil. Ya, Iya, Injil yang mana? betul. Mana ada bahasa Injil nggak di situ? Tapi tujuannya itu untuk memberitakan kebenaran tentang kasih Yesus itu, bro. Bukan Aku cuma baca lagi kepada. Jadi ini, bro. Gue Aku baca tahu lagi ya. pemahaman Gua itu baca seperti lagi ya. itu, bro. Jadi dia bukan hanya Demikianlah untuk bagi bangsa orang Yahudi. Demikianlah Bahkan di bagi luar orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya, dia kemana? Kemana? Dia masih ada di tanah Yahudi. Baca dong redaksinya. Iya, kamu tahu ceritanya nggak tentang Paulus? Nggak tahu kan semua cerita tentang Paulus kan? Nggak tahu kan? Hanya berdalil-dalil aja kan? Kamu ambil ayat-ayatnya aja lalu kamu narasikan di sini. Nggak bro, jangan ketawa bro. Ini firman Tuhan. Jadi aku mau ini meluruskan. Emang bro. apa yang kamu tahu soal Paulus itu apa sih? Nah ini lagi. Coba. Aduh. Kamu itu nggak tahu tentang Paulus bro, karena kamu hanya ambil Gue dalil-dalil aja. tahu. Jadi gua semua tahu. yang saya tahu kawan-kawan di sini pun begitu, bawa narasi tentang Paulus dari dulu gitu. Filipi 3 pasal 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat katanya. Tapi apa coy itu? Lihat di 1 Korintus yang tadi gua bacain. Dia ngakunya hukum dia tidak bercacat pada hukum Taurat. Tapi Jadi lihat gini, bro. apa yang dia bilangin. Kalau baca Demikianlah gini, bro, bagi aku kasih orang tahu ya. Yahudi aku supaya hidup di bawah hukum Taurat, padahal dia nggak hidup di bawah hukum Taurat. Bro, bro GG. Tapi Gini, bro. sebentar, kalau debat pakai data, bro, ya itu biar kelihatan lu intelektual, Nah, ya. Iya, iya, pakai data, tapi jangan salah Ya, memahaminya. di Filipi Aduh, 3 GG. nggak usah so asik speaking, nggak usah so asik. Basi lu GG. Lanjut. Ya lu yang basi, muka lu kayak basi, basian lu. Filipi 3 pasal 6 ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Ya. Terus lu baca tuh 1 Korintus 9. Baca di situ. Dia bohong atau enggak? Ya, apa di 1 Korintus 9 yang Anda Ya, paham? diulangin lagi. Itu yang kita bahas Aduh. barusan itu, bro. Gak Diulangin ada di situ lagi. yang bohong. Kamu tahu nggak orang Oke, Kristen? gua bacain lagi ya. Orang Kristen ini banyak sekali di dunia ini, paling banyak di dunia. Kalau Lu diam dulu. Paulus ini bohong, Enggak. mereka mana Oke, mau lu ikut? ngomong, gua kasih lu ngomong 1 jam. Aduh, Pak. Kamu yang baru baca aja Alkitab, nggak gini bro. Coba Bang Yosi yang baca deh, coba biar dengar yang lain. baru Coba. baca Alkitab. Coba. Bang Yosi yang baca. Belum kau baca Alkitab, kamu sudah kayak gini. Bang Yosi Kayak yang gimana? baca ya, tolong Pak. Bentar. Kayak gimana, bro? Ya. Enggak, Bang dia Yosi. yang bawa narasi tadi yang tentang Paulus.
Iya, sekarang lu pertanggungjawabkan. Belum itu. Pertanggungjawab. Lu Aku nanya, kan bantah. lu nanya, Nanya gua simpel tahu sih. soal Paulus kan. Simpel nih sebenarnya. Lu nanya, Kalian gua ini yang nggak tentang- bawa data gitu loh. Oten-oten ini Iya, nggak bawa data. lu Minta nanya data nggak pengetahuan gua soal Paulus. Nih gua jawab Filipi 3 pasal 6. Nggak, aku bantah narasi yang dibawakan tadi. Loh, tentang kita Paulus lagi bahas itu. 1 Korintus yang tadi, Bro. Ngapain lu loncat-loncat ke yang tadi? Lu bahas nanya si Paulus ini siapa? Ya ini nih yang di Filipi pasal 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Faktanya di 1 Korintus 9 pasal 20. Demikianlah bagi orang Jadi, Yahudi, bro, aku Dia bawa sebentar, gua data mau ngomong. Alkitab kami, Sebentar. dan Nah, saya panik. bantah. Ayat Panik, itu yang panik saya nih, bantah, panik. bukan saya bawa data lagi. Panik, Kan kamu panik. sudah tunjukkan data. Iya, data kamu itu yang saya bantah. Bantahnya apa? Aduh. Silakan bantah. Silakan biar gantian ngomongnya. Yuk, silakan. Aku Bang. Ayo, udah bantah. jelasin tadi, aku kasih paham kamu tentang menyesuaikan, kamu malah nak mengerti. Gue masih ingat lu nanya apa ke gue. Gue masih ingat. Lu tahu tentang apa soal Paulus? Nih gue jawab tadi ya Filipi ya. Yang ada kaitannya dengan 1 Korintus 9. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Lu nanya kan Ngomong tadi. sih, kita diam kok di sini, bro. Oh. Coba di sini ada yang inget nggak? Sudah, kamu lanjutlah ngobrol aja kamu. Si Yosi nanya Bang, sini, nanya ke gue. Bang, Gege. Tahu? Udah dikasih tahu tadi, masih nggak paham juga ya? Yang kau tuduh itu. Lu mau main analogi? Ayo, kita main analogi. Ayo. Lu main eksegesis? Ayo, gue main eksegesis. Mau yang mana? Iya kan? Pilih aja. Enggak, kau bawa narasi yang tadi kan. Aduh. Capek. Capek lah. Kamu Capek, harus ngebohong tuh capek, belajar bro. apa namanya bergaul Ngebohong dulu, itu bro. capek. Ngebohong tuh memang capek. Kamu belajar bergaul Ini, dulu bro. supaya bisa menyesuaikan. Izin dong ngomong dari tadi ini gua dengerin ini orang ini. Silakan Gurunda, silakan Pak. Kamu Santai. baru Silakan, tahu Mang. berapa daerah. Silakan, Capek Bang. gua sama si Yosi. Tadi pertama yang ngomong Itu tanggapi. Pertama yang gue tanggapi analogi tadi yang aku kasih ke adalah kamu. Pak Yosi, gantian Pak Yosi bentar ya. Yang gue tanggapi tadi di sini ada orang mengatakan Yesus pernah ketemu sama Paulus. Jawabannya itu pada peristiwa di Damsik itu nggak ketemu namanya. Satu di atas, satu di bawah, nggak ketemu namanya itu. Oh. Yang namanya ketemu itu seperti saya kemarin sama Pak Kawan tuduh Yesudi. bohong. Aku udah kasihan. Saya dulu dong ngomong sebentar gitu ya. Diam dulu. Kedua, saya akan membuktikan Kalau kalau tadi Yesus itu tentang kamu. Paulus itu pendusta sebagaimana Roma 3 nomor 7. Ya makanya jangan bohong. Ya, nanti Anda baca deh. Saya bacain ya data ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, baca. siapa yang dusta di sini? Dusta itu bohong. Roma 3 nomor 7. Gimana itu? Mau dilawan lagi Roma? Silakan dilawan. Silakan dibaca Roma 3 Dustaku 37. apa, bro? Berarti Paulus pendusta. Bang Juma. Udah Mau dilawan Juma, lagi. itu Bang Juma. Biar nggak ngantuk yang di bawah. Mau dimeongin lagi. Bagaimana Pak Yosi itu? Coba baca. parah. Coba baca, Bang. Roma Jadi 3 gini, nomor. Kalau baca Alkitab itu, Baca dulu, jangan baca kalau kita. tunggu dulu, jangan baca sepenggal-sepenggal. Ya udah silakan baca Anda sekalian besar. Kalau harus jawab baca. itu jawab aja. Yang lain diam dulu. Bagaimana? Sebentar dulu yang lain. Silakan Pak Bagaimana Yosi. sebelum Pak Yosi silakan baca 19 perikop. Kami tunggu, silakan. ini yang berbicara siapa sih? Oh, si Bro Handi ya. Dokter Nomor ahli. 3 nomor 7 loh itu Bang oleh Andi, karena dokter ahli. dustaku. Mana lo, Bro? Aku pikir si Hadi. Iya dokter Andi, jauh-jauh kami telepon dari Jepang nih. Hampir sama namanya. Yang udah penyakit akut. Udah jangan kemana-mana dulu deh, jangan dipindahin. Ini kita buktikan malam ini kalau Paulus itu pendusta. Ayo, Roma 3 nomor 7. Sebenarnya malas ngomong sama Bro Handi ini dari dulu. Gimana sih lu bro? Ini udah tertulis loh, saya bawa data. Gimana nih?
Pernah kan aku bilang kan dulu, ada malas ngomong sama Bro Handi ini. Karena Kenapa apa? sih ini pakai Karena data? Lu narasi nggak gitu. usah ngomong sama gua. Sekarang lu ngomong sama Paulus. Roma 3 nomor 7. Silakan. nggak Yosi usah malu ngomong sama gua. follower udah banyak Yosi. Malu lah sama follower lu udah Kenapa? banyak. Saya Kenapa baca lo emang kalau udah datanya. banyak? Apalagi mau Apa-apa? dibantai itu? Udah. Nggak ada bantahan lo itu. Tunggu saya bacain ya. Silakan Bang. Saya bacain. Coba bacain, coba bacain. Dapat di mana tadi, Bro? Roma 5:37 Roma 3 nomor 7. Ya, kalau lapar makan sebelah tuh ada mie goreng tuh Bang Yosi. Roma 3 nomor 7. Iya. Tunggu. Iya. Saya baca aja Pak. Normal Biar saya baca Pak. Baca dari ayat berapa Pak? Terserah mau 6 perikop. Roma 5 ya. Oke. Roma 3 ya Pak. Roma 3 ayat 7 tadi Pak ya. Saya baca dari ayat pertama ya. Saya baca dari ayat pertama. Silakan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Seperti ada Paulus ya. tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Ayat 36. Ayat 6. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ayat 7 yang paling ditunggu-tunggu. Ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya baik timbul padanya. Orang segala macam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Oke, jadi jawabannya. Meledak. Jadi jawabannya hanya Ngerti nggak membaca itu, ya. Bro Handi. Bro Handi ngerti ayat itu? Jadi jawabannya hanya membaca ya. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Satu. Tugasnya membaca Satu, Pak, yang dengerin. menjelaskan itu Pak. Satu, Yosi. dengerin ya. Paham. Saya paham, makanya saya jelasin. Paham dari mana? Iya, dengerin. Semua Enggak, Anda enggak manusia. paham, makanya Anda dengerin dulu bernarasi dong. seperti Makanya itu. paham. Saya paham, makanya saya Di mana jelasin. di situ berbohong? Di Gantian mana di dulu situ dong. Paulus Iya, makanya berbohong? dengerin. Bikin Dengerin orang. dong. Enggak. Aku enggak mau dengar narasi kamu. Di mana di situ Iya, katakan oleh Paulus karena berbohong? oleh karena dustaku apa itu Enggak, artinya? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Oleh dia Paulus karena berbohong situ? dustaku. Aduh, parah. Di mana dustaku? Itu ya Paulus yang ngomong dia berdusta. Aduh. Oleh karena Tetapi dustaku, Bro Handi jika dari dulu kayak gini, Bro Handi. aduh Makanya gimana malas aku sih? ngomong kayak Bro Handi ini. Coba kamu bisa diam dulu baca. nggak, Yosi? Lain diam dulu dong. Iya, tapi yang ngomong dia Paulus berdusta situ nggak ada situ Paulus berdusta. Memang berdusta itu isinya. Aduh. Ini lagi kamu, ini kamu nggak paham saya tuh kamu jadi kamu. Bang. Sebentar saya baca dong. Baik, Saya baca ulang. lagi ya. Saya baca ulang. Saya baca ulang Pak. Saya baca ulang. Gak usah dia si Yosi nggak denger. Saya baca Saya baca ya. ulang. Jangan memutarbalikkan kebenaran Alkitab, Bro. Anda Kamu akan coba baca terpleset. Yosi yang baca deh, biar dia paham. Yosi kamu yang baca deh. Anda akan terpleset. Biar saya baca Pak. Ini Nggak usah firman Tuhan, kau. Bro. Yosi suruh baca. Ayat Kayaknya dia 7. nggak denger tadi. Kayaknya Ayat kupingnya 7. budak dari Ayat nggak denger. 7. Ayat Aduh. 7. Ayat 7. Tetapi Kayak kamu nggak jika dengar. Aku dengar aja udah mengerti, Gantian Bang ngomongnya. Handi. Bang Handi, aku dengar aja udah ngerti dan Diam paham. dulu Pak itu. Yosi, boleh Mas- diam dulu ya. Iya, saya baca dulu. Tapi Saya baca saya dulu. tunggu. Tapi Iya. saya rasa Anda sudah paham, tapi Anda nggak Iya saya mau mengakui paham. kebenaran Di situ, itu. saya paham. Iya, tapi Anda nggak mau, Anda berbohong di situ. Paulus Anda yang berbohong, mendusta. bukan Paulus. Paulus berdusta. Enggak. Yang berbohong itu Anda, jujur kamu. Ya saya baca Jujur aja, ya. Bang Saya Handi. baca. Jangan, Boleh. Bisa nggak Bang Aku Yogi? ngerti Bang Handi, Ini ini Yosi aku kok- ngerti. Aku Yosi udah kok ngerti. emosi. Eh Yosi, Bang Handi. Anda diam dulu biar dibacakan itu. Kok emosi? Iya, tapi yang berbohong itu bukan Paulus, tapi si Handi ini. Si Ya Bang udah saya Handi. baca kalau begitu. Saya baca Mau, tulisannya mau. Paulus. Boleh saya baca tulisannya Paulus? Boleh? Oke. Silakan baca. Kalau Anda Tetapi- berbohong hati-hati. Tetapi
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Siapa yang berdusta? Dustaku lu baca semua yang benar bacanya. Itu dustaku. Dusta itu apa? Jangan Bang Handi. putus-putus bacanya. Dusta itu apa? Bohong. Bang Handi bacanya itu Bang Handi, harus full, nggak bahasa boleh putus-putus. original teksnya kasih dustaku di situ dikatakan Bang sebagai Logika bisa tunjukin data nggak? Nggak, emos jangan spesial. bernarasi Bang. seperti ini. Bang Handi ini udah tahu, tapi mau memutarkan Bang Sidik. kebenaran Alkitab. Guru aja lu. Original Ya, teksnya siapa? jelas Ini. sekali kecuranganku. Oh. Bahasa Aduh. semua. Yang dusta ini bukan Nomor Paulus 7. loh ya. Saya Dusta. jujur loh. Yang dusta ini bukan Paulus, tapi yang dusta ini Bang Handi. Ya dusta siapa? Ini lihat. Bang Handi. Izin Bang biar saya bantukan bacakan. Emang saya nulis itu? Iya, kamu memutarkan balik kebenaran. Orang tertulis dustaku kok. Nah, kamu baca terus, bukan baca seputus-putus begitu. Coba yang Dustaku lain. kok tertulis Yang disuruh baca Bang lagi. Gimana sih, Bro? Izin Bang biar saya bacakan Bang sekali lagi biar saya artikan sekalian ini. Sebelum izin saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Kamu Jangan kan- dipotong. Bang Handi. Di situ Bang tadi Handi. Dari dulu begini data terus nih Bang Handi ini. sebelumnya. Diam dulu dong. Data sebelumnya tadi di situ tertulis semua manusia pembohong. Di ayat atasnya itu semua manusia pembohong. Kita tahu Yesus manusia, ibunya Bentar ya, Bang. manusia, Yusuf Mau lihat dia. manusia, Kelihatannya, Paulus Bang. manusia. Kecilin Jadi semua manusia yang ada di deketin. Bibelmu itu pembohong. Coba baca di atasnya. Tadi itu si atasnya tuh, Iya, deketin. Sudah salah dibaca tadi satunya ya. manusia yang pembohong ini ya Bang Handi, ya kan? lo nama saya nggak ada di situ. Iya kan semua manusia. Ah, Jangan miring-miring gitu, Bang. semua Katakan manusia, kan. Yesus manusia nggak? Semua manusia kan? Ya Yesus manusia nggak? Tapi Yesus manusia Udah, bukan itu seperti lihat kita. apa, Bunda Maria manusia nggak? Iya manusia. Berarti pembohong dong ibu Tuhanmu. Ya nggak tahu saya nggak pernah NIN. saya nggak tahu, saya nggak pernah mendapati dia Deketin. membohong. Ya, ada alasan. Bang, Si Bro deketin, Handi, kelihatan. Bang Handi nggak Itu berubah-berubah nggak dari kelihatan Nah ini tulisannya. tulisan loh bro. Oke lanjut. yang mau baca Aduh, itu, Bang silakan. Handi ini. Tulisan loh ini. Udah Tulisannya jangan berbohong. deketin. Jadi gini loh Bang Handi. Bang Handi jangan tunjukkan bahwa ajaran Bang Handi itu yang suka berbohong terus mau kasih Nah ini yang kasih tunjukkan Paulus di yang sini. ngomong berdusta loh. Di dalam aku mau Di dalam apa? Di dalam karung? Mau ke Di dalam mau ke karung kitab lagi Bang diomongin? Handi. Mau aku bahas tentang kitab Bang Handi. Ya ini Mau. dulu kelarin dulu ini. Mau Emang nggak? lu bisa Itu nggak kelihatan. bahasa. Bang, Mau saya nggak deketin aku bisa bahas nggak? tentang kitab Bang Handi kayak gitu. Tuh. Tadi Nah, di situ gitu tuh, tertulis ya. bacain. Ya dibaca lagi bang. Silakan. Yang Bang. berbohong itu yang Ya udah diam diajarkan dulu Pak kepada Yosi. siapa, Sabar dulu Bang? Pak Yosi. Mau Itu dibaca yang ya Yang Pak Yosi ya. begitu Bang Handi. Teman Anda mau baca sebentar Pak Yosi. Udah kelar nanti. Yuk. Nih silakan dibaca bang. Ayat Baca, keberapa Bang. Pak? Ayat keberapa? Ayat keberapa? Ya katanya Ketujuh. tadi mau baca semua. Oh baik, jika demikian ayat pertama ya Pak ya. Jika Ya. demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Bang itu dapat- miring-miring gitu sih nggak bisa lurus ya, Bang. Ya soalnya terlalu jauh Bang, terlalu jauh Pak. Biar nggak apa-apa. Kita ada kok datanya di sini. Nggak apa-apa, datanya ada, nanti tinggal menyesuaikan aja. Oke, saya lanjut. Bro BGG jangan provokatif Bro GG. Nggak boleh begitu. Saya lanjut ya. Nggak boleh Bro GG. Itu foto. Bang Gege, foto. tolong dong, tolong. Jangan begitu Kita Bro. hormati aja, kita hormati Kita hormati aja. orang lah. Bang Oke, Gege. saya lanjut ya. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, dan semua manusia adalah pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah menghakimi dunia, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah Tuh, kata bagi Bang Andi kemuliaannya, itu, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Oke, stop. Udah ya, stop. Ada dua di Ya. sini item, Bro. Tadi ada Anda baca semua manusia pembohong. Bener ya? Ya. Ya. Bener ya, Pak speaking ya. Semua manusia pembohong. Anda Ya. percaya itu tulisan?
Ini nanya ke saya apa Bang Yonis? Iya, Anda yang Saya cuma baca. Anda bagian aja yang baca aja, normal, Pak. Anda aja yang Saya- normal. Tertulis di situ semua manusia pembohong. Jadi aku nggak normal gitu. Sebentar dulu Pak Yosi. Bentar. Semua manusia pembohong. Setuju nggak? Iya Pak Pak, Yosi. betul Pak. Sesuai Iya, yang betul. tertulis nih Oke. Pak. Yesus manusia, Bo. Kamu mau ke Yesus lagi? Ini suara siapa? Suara dari mana? Suara Saya motor. Yesus. Suara- semua manusia. manusia. Pak Yosi diam dulu, saya ngobrol sama speaking. Yesus bentar. manusia, tetapi Sebentar dulu. ya udah ngomong sama speaking lah. Speaking. Gantian, Semua Bang. Biar- manusia pembohong kan? Oke. Iya. Yesus Bang Sidi manusia juga atau Bang. bukan? Yesus manusia Pak. Berarti pembohong dong Yesus. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, tidak Pak. Nah Kalau ini pribadi. berarti Paulus bohong. Itu kan ditujukan kepada manusia setelah Yesus sudah terangkat ke surga Pak. Oh berarti, oh jadi manusia sebelumnya enggak? Kalau manusia sebelumnya saya nggak tahu, soalnya tidak tertulis. Jadi, Cuman di sini jadi kan sekarang Anda suratnya. menuduh, jadi Anda mengatakan saya pembohong sesuai yang ada data di situ. Jadi kami di Paulus sini ini pembohong menulis- semua. Begini Pak, jadi Paulus menulis surat kitab Roma ini kan setelah Yesus terangkat ke surga gitu. Dan Iya, ditujukan maksudnya kepada apa orang-orang- itu bro? Semua manusia pembohong maksudnya apa? Ya saya nggak tahu Pak, pokoknya tulisnya begitu Pak. Ya, saya kasih tahu kalau Anda nggak tahu. Artinya Ya, di sini silakan, Pak. Silakan. semua manusia pembohong, bahasa Indonesianya itu Anda, saya, Yesus, Bunda Maria, Pak Yusuf, Yohanes, Markus, yang pokoknya manusia pembohong, kata Paulus. Oke? Deal? Deal. Ada tulisannya. Deal toh? Deal. Sekarang pindah ke nomor 7. Ya, pindah ke nomor 7. Makanya jangan baca semua, ngeri jadinya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebuah orang berdosa? Anda bisa jelaskan kalau saya ini, ya, Paulus mengakui dirinya berdusta. Tapi dia mengatakan begini, kenapa kamu menghakimi aku? Waduh, kenal lagi deh gua. Aduh. Kena repot Yosi. Bang Hendy juga. Turun dulu, keluar dulu ntar masuk lagi. Kena repot dua-duanya. Keluar TikTok masuk lagi. Bang Sidik apa Bang Juma dulu ditanggapin lah. Gerunda Silakan, silakan. Abang. Gerunda. Abang Juma silakan biar nggak ngantuk. Abang. Lagi bikin kopi kali. Bikin kopi kali. Oke, Nah. biar saya lanjut sedikit Bang ya. Silakan. Saya hanya membacakan ini ayat 7 tadi, biar teman-teman paham juga ya. Oke, dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Nah di sini dikatakan ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi sini sudah sangat jelas teman-teman ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, berarti di sini Paulus mengatakan ya, dustaku katanya semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi seolah-olah menurut Paulus ini kedustaan dia itu bisa menambah kemuliaan Allah itu. Paham ya? Ini saya tafsirkan langsung, silakan Anda ditelaah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi Paulus ini mengatakan seolah-olah kedustaan itu menambah kemuliaan Allah itu. Mengapa aku masih dihakimi? Ya, aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Jadi maksud Paulus ini membenarkan kedustaan itu. Jika memang kedustaan itu untuk memuliakan Tuhan itu, Tuhan Allah itu tadi, kenapa dia harus dihukum? Kan ini menambah kemuliaan Allah gitu loh. Oke, jadi gini ya. Tadi saya lanjutkan ya di Kisah Para Rasul 93, 94, 97. Nah, bertentangan dengan Kisah Para Rasul 27, 28, 29 tadi ya, sama 26, 14 gitu loh. Jadi apabila seorang yang bercerita dan dalam ceritanya ada beberapa versi cerita yang saling bertentangan, maka orang yang bercerita tersebut bisa saja berbohong. Nah, 3 versi cerita di atas terdapat bukti kebohongan Paulus. Cerita pertama mengatakan orang yang pertama bersama Paulus mendengar surah itu, tapi cerita kedua mengatakan orang yang bersama Paulus tidak mendengar. Nah, jadi di sini
Tapi untuk kebohongan ini ternyata Paulus ya, Itu Andi. ternyata Paulus sudah mempersiapkannya dengan matang, yaitu dengan menyebut adanya saksi. Tapi anehnya cerita Paulus terhadap Lukas ini tidak menyebutkan nama-nama para saksi kecuali Ananias. Nah, siapakah Ananias? Kitab tidak bercerita banyak tentang Ananias, dan buku sejarah yang bercerita tentang saksi Paulus itu pun tidak ada. Nah, salah satunya untuk mengungkap siapa Ananias hanya dari ucapan Paulus sendiri kepada Lukas dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 nomor 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Nah, pengakuan Paulus pada ayat ini, Ananias adalah murid Tuhan, yang berarti murid Yesus di sini, yang kalian imani. Manusia yang kalian imani, utusan yang kalian imani sebagai Tuhan. Yohanes 17 nomor 3 utusan, Ibrani 3 nomor 1 rasul, kalian mengimani sebagai Tuhan. Nah, tetapi ada ayat lain katakan gini, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 12, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Torah. Nah, jadi di sini Ananias dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 12 mengatakan seorang yang taat menjalankan hukum Musa. Kisah Para Rasul 9 nomor 10, Ananias disebut Paulus sebagai murid Yesus. Nah, baik cerita Paulus membuktikan bahwa Ananias bukan murid Yesus, tetapi memang seorang Yahudi dan imam besar kaum Yahudi yang terkenal taat mengikuti hukum Torah. Ketika umat Yahudi mendengarkan kesaksian Paulus bahwa Ananias adalah murid Yesus, maka marahlah mereka dan membawa Paulus ke hadapan imam besar Ananias. Dan Ananias pun marah kepada Paulus dan menyuruh orang Yahudi di dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang Yahudi berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Menyadari akan ditampar, Paulus pun menyinggung ketaatan Ananias akan hukum Torah. Kisah Para Rasul 23 nomor 3. Maka Paulus berkata kepada imam agung itu, Allah pasti menampar engkau, orang munafik yang pura-pura suci. Engkau duduk di situ menghakimi saya menurut hukum Musa, padahal engkau sendiri melanggar hukum itu dengan menyuruh orang menampar saya. Nah, jadi imam besar Ananias yang menjadi satu-satunya saksi pertobatan Paulus yang menceritakannya di hadapan orang Yahudi pun ternyata cuma cerita bohong juga. Ananias yang terkenal suci dan pengikut hukum Musa telah dijadikan Paulus sebagai pembenaran kebohongannya. Hal ini dilakukan Paulus supaya Ananias bisa ikut kerjasama dalam hal kebohongan, karena mereka berdua terkenal di antara orang Yahudi. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ternyata Ananias menyuruh pengikutnya menampar mulut Paulus karena berbohong. Seperti diketahui, kebohongan adalah hal yang melanggar hukum Musa. Nah, silakan kamu bantah. Silakan, dokter. Ini tolong yang di bawah follow Bang Handi nih, Bang Handi tolong ya yang di bawah. Malah bisa saya ngomong. Ntar dulu saya selesaiin dikit ya Bang ya. Ini akun untuk mengapai Handi nih ya. Kayaknya dalam belajar bahasa Indonesia itu kayaknya agak di bawah standar gitu ya. Saya dulu ngomong dulu bentar baru Anda bantah, saya belum Bentar Bang, tadi. ortu lagi. Gardi ya, Ortu bentar bentar ya. Bang Handi dulu. Ya tadi kan saya cuma ingin Roma 3 nomor 7. Tapi speaking kan baca semua, akhirnya kan blunder. Di situ tertulis jelas loh ya, semua manusia pembohong. Jelas loh tulisannya. Jangan lawan saya loh ya. Ini ada penjelasannya tuh. Dengerin dulu. Cepatkan dulu ngomong. Semua manusia pembohong. Yesus manusia, Paulus manusia, ibunya manusia, Pak Yusuf manusia, Yohanes manusia, semua manusia. Artinya sesuai dengan data ini, mereka semua pembohong. Bukan kata saya, kata Paulus. Dan diperkuat lagi Paulus berkata di nomor 7-nya, oleh karena dustaku. Dusta itu adalah bohong. Pret, lanjut. Ada tulisannya ya Bang ya. Ini saya menanggapi ya Handi Selebes mengenai Paulus ya. Kayaknya anti kali sama Paulus. Padahal Paulus itu satu pun melanggar hukum Taurat, beda dengan Mamat ya. Melanggar hukum Taurat terus. Oke, saya kasih lagi data melanggar hukum Taurat. Oke ya.
contohnya, tetapi jika, kata jika itu kan apa? Pengandaian. Misalnya saya bilang, tetapi jika saya berdusta, apa saya itu berdusta? Tidak kan? Jadi penganggapan orang Jangan yang lewati dulu itu tadi. digunakannya. Semua manusia pembohong. Itu salah satu kan salah. Kamu mengapakan memfitnah Paulus baca lagi dustaku, semua padahal manusia itu pembohong. pengandaian, itu satu. Ya, semua manusia pembohong itu sama-sama dengan kata ini, semua manusia telah berdosa. Dengan Aduh, itu menafsirkan sembarangan pembohong. kan sama, semua manusia berdosa sama semua Oke, semua manusia pembohong kan berdosa. sama. Baik. Karena Bunda semua Maria, manusia- sebentar, izin dulu, izin. Bunda Dengar Maria, dulu. semua Itu manusia berdosa ada lu Roma ya. jawabannya, itu ada jawabannya. Nanti saya jawab lagi sebentar, mengenai Bunda semua Maria. manusia berdosa. Bunda Maria Iya. manusia enggak? Makanya saya jelaskan ini. Ini iya, saya jelaskan, makanya Bunda kamu Maria, dengarkan. Bunda Kamu Maria manusia dengarkan. enggak? Gung. Ya kamu itu punggung, kamu guguk ini. Udah diam kamu dulu. Tulisan kau yang lawan. sopan kamu yang Diam dulu. sopan dong, jangan kayak. Tulisan kau lawan, Sopan. makanya. Diam dulu, cek aja. diam. Iya, biarkan Lu yang dia jelaskan sopan. dulu. Gimana orang menjelaskan kalau Ya kamu kamu jelaskan ceroboh nggak saja? nyambung, kamu pembohong kau roba menjadi berdosa. Kan sama, itu ada penjelasan. Setiap kata dari manusia itu ada penjelasannya, bukan hanya kata-kata Oke, apa maksud? mantra-mantra gitu. Ya, apa maksud semua manusia berdosa? Maksudnya apa? Semua Biar dia manusia jelaskan dulu. sebelum Yesus jadi manusia, kan manusia Saya nggak semua nanya berdosa. masalah Yesus, ini mau ngomongin Paulus. Itu ada kan Oh, Yesus itu sama menjelaskan, dengan ini itu Paulus kok. Yesus yang pembohong menjelaskan. itu sama dengan berdosa juga loh. Oke, Makanya aku baik. bilang, Apakah Bunda Maria berdosa? makanya ini saya jelaskan. Apa Saya yang kau jelaskan mau semua jelaskan? pertanyaanmu, saya jelaskan. Apa pertanyaannya? Jangan kamu motong-motong dengan pertanyaan. Ya pertanyaannya apa? Iya, saya jelaskan ini ya. Apa yang kau mau jelaskan? Dengan sebelum Yesus Allah turun ke siapa yang dunia membahas Yesus menjadi di sini? manusia. Siapa yang bahas Yesus? Orang bahas Ini ada Paulus. hubungannya, ini compare-nya ke situ. Apa lu compare langsung aja masuk, Lah, semua kok manusia jadi berdosa. kamu yang menentukan? Kamu Kamu sini ngomong bertanya aja. apa menjelaskan? Ingat tadi ya. Enggak, kamu bertanya apa menjelaskan? Ya semua manusia berbohong, maksudnya apa? Inilah saya jelaskan. Iya, Udah. silakan. Ya. Sebelum Allah turun ke dunia menjadi manusia, jahir dia ke dunia tampak, semua manusia itu berdosa. Makanya dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa itu. Bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah berdosa dia? Tidak, karena Allah itu tidak dapat bergabung dengan manusia berdosa. Ini ngomong apa sih di satu ini? Ini Ya. bukan gereja, coy. Makanya Ini bukan dibilang gereja. di Alkitab, Bunda Maria itu perawan, istilahnya tak tersentuh, Iya. tak tersentuh dengan dosa-dosa entah apapun. Iya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, hai Ini yang perempuan, ngomongin Yesus siapa? Ini ngomongin Paulus. itu berhubungan dengan itu. Apa hubungannya Jadi Paulus sama Yesus? ada pengkhususan. Istilahnya dari kata semua itu ada pengkhususan. Jadi sekarang sekarang menurut lu manusia nggak ada lagi yang berdosa? Hah? Menurut lu nggak ada lagi manusia yang berdosa? Iya, ada manusia berdosa. Ya Contohnya berarti kamu. semua manusia berdosa, Contohnya benar kamu. kata Paulus. Bang, jangan diskusi kayak orang mau nagih utang, Bang. Ya, Santai nggak aja. benar ya gitu itu. loh. Pelan. Ini Kan bukan udah khotbah jelaskan, gereja. jangan Biar satu-satu dulu, berbolak-balik. Kan udah satu-satu dulu. Kalau Ya, ada ini panjang, dikata, nggak kena kalau anggarannya. ada manusia yang tidak berdosa seperti Bunda Maria, berarti ada istilahnya pengkhususan, tahu pengkhususan. Ini Pak Hos, ini banyak kucing di dalam sini nih. Tolong diusir dulu nih. Gantian Jadi ya. Udah dari kamu secara muter doang. fakta itu kan dalam Alkitab, berarti ada Udah, gantian pengkhususan di antara semua manusia itu ada Udah gantian, pengkhususan Pak seorang Ardi. Gantian, manusia. kamu nggak nyambung. Ini bukan gereja. Kamu yang nggak nyambung. Ini bukan gereja. Kamu harus Handi, makanya Al-Quran sama Alkitab jangan kamu satuin pemahamannya. yang bahas Makanya Al-Quran kamu siapa? jangan satuin. Yang bahas Itu Al-Quran kamu mau siapa? dijelasin tadi. Kamu kan bukan Kristen. Ini Kamu nanya tadi tentang Alkitab. datanya Dan ditanya, adalah semua manusia pembohong. Kan udah disebutkan. Makanya dijelasin satu-satu, dengerin. Di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab ada pengkhususan itu walaupun dikatakan semua orang. Mana datanya pengkhususan di luar itu. mana datanya di Bible penghususan?
Mana Ya datanya? itulah contohnya. Mana Allah menjadi datanya lu ngarang manusia. lagi lu, ngarang melulu ah. Jadi kalau Tuhan Yesus Allah menjadi manusia jadi berdosa Yang juga bocor lu diam gitu dulu, loh. bukan urusanmu, dua yang diam ah. Mana Itulah datanya bro? buktinya ada pengkhususan itu. Mana Tuhan Yesus datanya kan turun ke pengkhususan? dunia menjadi manusia. Apakah dia termasuk dari semua orang itu? Tidak, so pasti tidak. Berarti ada istilah pengkhususan. Pengkhususan Oke, seseorang. jadi lu khususkan di sini semua Jadi? manusia pembohong, tapi ada yang khusus tidak pembohong gitu. Iya. Oke, siapa aja yang dikhususkan tidak berbohong? Siapa sebutkan? Bunda Maria, kemanusiaan Siapa? Yesus. Ya, siapa lagi? Itu cuma itu aja. Cuma itu berarti Paulus pembohong. Dulunya kemungkinan iya, tapi belum nggak ada kemungkinan. tidak ada Enak lu ya. tertulis, tidak ada tertulis. Udah, kemungkinan. Iya, Lanjut kemungkinan. ya. Tadi kamu mengatakan Paulus itu tidak melanggar hukum. Lo dia Tapi dulu kok itu. tapi kemungkinannya iya juga loh. Karena kan disebutkan Paulus itu tidak melanggar hukum Taurat. Oke, Hukum Taurat baik kan kita ada cek. jangan berdusta. Oke, kita cek apakah Paulus tidak melanggar hukum Taurat. Lu baca Galatia 5 nomor 2. Ya, cobalah bacakan. Kau punya Bible nggak? Aku ini bicara ini tanpa itu. Oke, saya tanpa bacain, Alkitab saya sama sekali. maklumi. Saya maklumi kau nggak punya Bible. Ya, kamu mengatakan Paulus tidak melanggar hukum Taurat. Saya baca ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Itu perintah hukum Taurat atau tidak sunat? Perintah hukum Taurat itu perintah siapa? Perintah Yesus kan? Sunat itu perintah hukum Taurat atau bukan? Iya, hukum Taurat untuk orang Ya, oke. Yahudi. Sekarang masalahnya Paulus Iya, bersunat dengerin enggak? dulu, sunat itu perintah hukum Taurat. Tapi Iya. di sini Paulus berkata, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Iya. Ya, oke. Sekarang Paulus Bagaimana itu? bersunat enggak? Paulus bersunat enggak? Ini Paulus yang ngomong, kalau Iya, kau bersunat, saya Yesus tanya- tidak berguna bagimu. Saya tanya, Paulus bersunat enggak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia. Ya pasti bersunat dong, karena dia kan Datanya memenuhi mana? semua ketentuan hukum Taurat. Coba kamu saya bacain ya. Gimana sih? Saya bacain dulu ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bahasa Ya. Indonesia lo ya. Iya. Artinya, Iya. artinya Loh, ya, jadi kamu yang artikan kan? kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna, coy. Iya. Gini, iya. Di situ pada yang kau baca itu Paulus sedang menceritakan hukum Kristus, hukum yang baru. Berarti melanggar hukum Taurat. Bukan melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah tergenapi oleh Yesus. Saya kasih lagi tambahin Efesus 2 nomor 15. Makanya kata-kata Musa, dengarkanlah dia. Ya, kok ke Jadi Musa? orang Israel Ini itu ngomongin Paulus ke Musa lagi. tidak harus mendengarkan hukum Taurat. Yang harus didengarkan orang Israel itu adalah Mesias itu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Atau saya kasih yang pamungkasnya nih. Nah, Untuk silakan. Paulus nih. Silakan pamungkas kayak mana lagi ya? 2 nomor 15. Ya, dengan matinya dia sebagai manusia, ia kemudian? telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Siapa yang membatalkan hukum Taurat di sini, anak-anak? Tuhan Yesus. Yang nulis siapa, anak-anak? Iya, yang nulis Paulus. Dari mana dapat info itu, anak-anak? Dari mana? Dari mana? Dari ilham Roh Kudus lah. Gimana sih? Aduh. Sekarang kalau misalnya Paulus itu berdosa tak bisa apa-apa, mungkin kak dia membangkitkan orang mati. Kalau semua tulisannya salah itu, mungkin kak dia bisa menuliskan hal yang salah. Aku tanya sama kamu. Jadi bisa Paulus nggak dia? nggak usah bisa. Jadi Paulus tidak melanggar hukum Taurat ya? Iya, tidak pernah. Kan dia udah disebutkan nggak pernah dia. Kamu melanggar sekarang hukum wajib Taurat. sunat atau tidak? Apanya? Wajib sunat atau tidak? Saya hukum Kristus tak wajib sunat.
Diam nggak ngerti hukum sunat itu buat orang Yahudi, makanya Iya, kamu nggak disunat berarti ngerti, kamu orang Handi. Yahudi. Oke, tapi Kamu disunat Paulus berarti kamu orang Yahudi. berkata, diam dulu jangan nangis. Makanya kamu nggak Paulus bisa. berkata, Makanya kamu nggak bisa jika menyamakan kamu Alkitab sama Al-Quran. kelihatan menyunatkan tolongmu. dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya, Iya. siapapun orang Kristen di muka bumi ini Kamu yang kok jadi kamu ngertinya? bersunat, Yesus tidak berguna. Paulus orang Yahudi bukan. Dengar. Paulus orang Yahudi bukan. Saya boleh menanggapi nggak? Dengar. Saya boleh Tanda- menanggapi. Paulus orang tanda Yahudi masuk bukan. Ardi, tahan dulu, Di. Hukum Taurat harus Ardi, tahan dulu. bersunat. Kalau Paulus misalnya orang kamu Yahudi menyunatkan bukan. dirimu, kamu harus melaksanakan hukum Taurat, bukan hukum Kristus yang kamu laksanakan. Gitu maksud Paulus. Pak Handi, Pak Handi. Iya, Mak, silakan. Ya, tadi kan kita merujuk pada apa namanya tentang Paulus itu bersunat atau tidak kan Pak ya? Iya, dibaca aja Galatia nomor 5 nomor 2, Bang. Silakan Iya. dibantai. Jadi menurut Bapak itu kan siapapun Bukan yang menurut bersunat- saya, menurut Paulus. Oh ya, menurut Paulus kalau siapapun yang bersunat Kristus berarti tidak berguna. Kristus itu tidak berguna gitu. Yes, yes. Nah, berarti Paulus bersunat tidak Pak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Dia orang mana? Hah? Orang mana Paulus? Pak? Saya nggak tahu, Pak. Karena Paulus nggak pernah mengatakan dirinya bersunat. Saya nggak tahu, saya nggak boleh ngarang. Nah, jadi boleh saya tafsirkan nggak Pak? Ya, Boleh silakan nggak, Pak? ditafsirkan, Pak. Jadi Boleh, maksud Pak. Paulus itu kalau kamu menganggap apa namanya sunat-sunat itu sebagai apa namanya syarat untuk keselamatan, ya berarti sia-sia dong Yesus. Sunat hati ini bahasa ini. Ya sabar dulu, saya jelaskan dulu. Biarkan saya bicara dulu. Ya, Kenapa bicara selalu lah, Bang. dipotong? Saya tunggu 5 hari. bicara, kok, Pak. gua Dari tadi ngomong saya diam saja. Ya Sabah Lul kalau udah mau ketahui jawabannya mah ngali-ngali. Kau tuh nggak usah keluarin kata-kata mutiara seperti Tuhanmu. Ajaran kasih lah kau pakai, ajaran kasih. Ajaran Baik, kasih kau jadi pakai. begini. Saya lanjut boleh? Saya lanjut. Boleh, boleh. Oke. Jadi maksudnya Paulus itu adalah kalau kamu mengatakan bahwa sunat itu adalah salah satu syarat untuk supaya kamu selamat, ya berarti sia-sia dong Yesus mati di atas kayu salib. Itu maksud daripada Paulus. Nah, paralelnya dari mana? Paralelnya dari Filipi 3. Filipi 3 itu mulai dari ayat 6 sampai seterusnya. Boleh saya bacakan? Terserah Bang, baca aja Bang. Saya ngerokok Ya. kok. Ini santai aja. Jadi saya boleh baca ya Pak ya? Iya boleh aja, Oke, terserah mau baik. Filipi Filipi lah, 3 ayat apalah. 4. Filipi 3 ayat sekalipun aku. Di sini ini kan ini Paulus yang berbicara nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Lahiriah ini artinya sunat kayak tadi tuh. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya bahwa pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi dia bilang kalau kalian menganggap sunat itu sebagai syarat, aku lebih daripada itu. Lebihnya maksud di mana? Maksudnya dia itu disunat. Ayat 35, ayat 5 dia disunat. Dia disunat pada hari ke-8. Terus lanjut, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jadi ibaratnya dari secara apa namanya itu dia sudah lebih dari yang lain gitu. Tetapi bukan itu intinya. Gitu. Kalau bukan itu Tetap- intinya kenapa dibaca? Ya, maksudnya ini kata Paulus. Ini kata Paulus. Bukan inti Pak. kok dibaca bawa waktu, Bro. Maksudnya intinya itu artinya sunat itu bukan inti dari syarat daripada keselamatan. Iya benar, Pak. setuju. Jadi dia cuma mau menjelaskan bahwa Setuju. kalau kamu menganggap sunat itu sebagai syarat untuk keselamatan, berarti sia-sia dong Yesus berkorban di atas kayu Iya, salib. benar Bang, Gitu. setuju dengan Anda. Iya, Pokoknya jadi gitu, Pak. intinya Artinya sebentar Pak Ardi, intinya saya lagi Handi. ngomong sama speaking. Artinya adalah benar kata Paulus. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Artinya lagi adalah siapapun orang Kristen bersunat, Yesus tidak berguna. Setuju apa tidak? Iya. Iya setuju. Enggak Pak, bukan begitu. Tadi kan Loh, sudah Ardi udah setuju kok. Nah, setuju. Terus Setuju. masalahmu apa? Masalahmu Tidak apa? ada masalah buat saya. Iya, Saya nggak mau udah. bikin masalah. Itu Persoalannya selesai. masalahnya adalah banyak Tapi Kristen. kamu bilang tadi nggak ada masalah. Dengerin dulu, masalahnya Ini adalah jadi bagi ada, Kristen. gimana sih? Dengerin. Ini tidak ada masalah buat Lucu. saya. Yang masalah adalah Kristen banyak yang bersunat. Banyak bersunat. Artinya Yesus tidak berguna buat dia. Jadi begini Pak. Alasan apa sekarang? Nggak tahu saya. Bang Handi. Sederhananya begini Bang Handi. Bang Handi ini kan Paulus.
Paulus kan. Paulus nih datang ke Indonesia. Ini contoh ya Bang Handi ya. Bang Handi Paulus. Paulus datang ke Indonesia bilang suruh percaya Yesus dan menceritakan segala sesuatu tentang Yesus. Lalu saya nih orang Indonesia bilang ke Bang Handi, "Loh, Bang Handi kan sunat, apa saya boleh sunat juga gitu?" Lalu Bang Handi bilang, "Jangan, nggak usah, itu nggak terlalu penting gitu. Jadi sunat itu tidak terlalu penting." Anda nggak beranalogi, nggak mungkin terjadi, bro. Kan, itu gambaran sederhananya biar Iya, Bang analoginya bisa mengerti. analogi Anda itu nggak mungkin terjadi. Yang jelas tertulis di sini adalah siapapun Kristen di muka bumi ini bersunat, Yesus tidak berguna. Itu titik. Ardi udah mengakui itu. Gak usah diputar. Ini bukan es putar. Saya ulang kembali sekali lagi. Siapapun Kristen di muka bumi ini bersunat, Yesus tidak berguna. Titik. Ayo. Iya. Pasang lagi tuh kulup tuh. Sekarang masuknya gimana? Memang tak boleh bersunat atau kayak mana? Kan Ya, ada Paulus yang ngomong. Kalau saya pribadi memang saya sunat, Pak. alasan- Saya sunat. Ayo. Bikin sunat berarti Yesus tidak berguna. Oh enggak, Sunat- bukan begitu, Pak. Enggak, dalam Ya, artinya pengertian lawan speaking Paulus lagi. kamu lihat Begini, pengertian ya, sunat dalam pengertian Paulus itu kamu Ini nggak lihat membahas tentang pengertian sunat. beda Ini- dengar ini membahas. Kamu Bung tadi apa? Ardi kamu diam. Handi. Tadi kamu sudah iyakan loh. Handi Kamu diam, kamu sudah iyakan tadi. ku Selesai iya kita. kan dalam sunat Yahudi bukan sunat nggak usah Indonesia Yahudi. Kita bukan sudah sunat selesai Amerika tadi. bukan sunat Tadi Inggris kita udah deal-dealan, udah selesai kita. iya saya iya kan iya Yang menjadi masalah di Bukan sini, sunat lu diam Yahudi. dulu. Yang menjadi masalah di sini speaking di sunat. Bagaimana speaking di sunat? Yesus tidak berguna. Kamu diam dulu karena kamu iya nggak sunat. kalau kamu sunat Yahudi Ini bukan urusan saya di sini. Ini kamu urusan tidak Anda. berguna. Kalau sunat tempat lain kan bisa. Kan Oh, memang orang itu memang kita jadi- mengikuti ketentuan Yahudi Jadi bukan orang Yahudi. speaking kamu disunat di Israel apa di Indonesia? Bukan masalah itu. Tanda sunat yang Barusan dimasuk ngomong Paulus. begitu tadi. Tanda sunat yang dimasukkan Ngeles Paulus lagi. itu adalah untuk keturunan Abraham Barusan dari tadi, Ishak. barusan tadi dia udah akui Orang ngeles lagi, Emang Abraham orang Yahudi? ngeles lagi. Udah jangan Kan dipisahin. aku bilang sana, dari Bang. Ini Abraham Ardi tadi sampai udah- ke keturunan-keturunannya tadi udah tadi udah termasuk mengakui orang loh dari tadi. suku Israel. Tadi udah deal-dealan. Iya, sekarang saya udah ditarik lagi bilang tadi, ucapannya. tapi sunat apa sekarang? Sunat Yahudi apa sunat yang lain? Sunat kulub. Sunat Ngerti nggak namanya Yahudi kulub? kah? Bang Ardi, orang Sunat kulub Islam ngerti itu nggak? nggak ngerti sunat udah dipotong doang titiknya maksudnya dia itu Iya, udah makanya gitu. mereka cuma kayak gitu aja itu. pengertian sunat dalam Haruslah orang ini. dikerak kulit hatanmu. Haruslah dikerak kulit hatanmu, bukan Tapi- kulit hatimu. Tapi untuk siapa? Hah? Untuk siapa Ya ditujukan untuk itu? manusia lah. Untuk manusia siapa bilang? Masa hewan yang disunat? Masalah Itu kan Bahlul, untuk Bang keturunan Bahlul. Abraham dari Ishak. Artinya itu artinya itu biar bisa ngebedain sama bangsa-bangsa lain makanya Iya. Nah, ini- Islam aja imamin, Nah, apa jangan- maksudnya Paulus jangan mengatakan Kristen. kalau kau menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna? Udah Ayo. tahu semua Bahkan diri ketika kita zaman tahu Musa dirinya. pun, Andi, Kamu bahkan nggak usah ketika jawab. zaman Musa pun, sunat itu sudah ada di luar Israel. Ini nggak membahas itu, bro. Tadi kamu udah mengakui Jadi kamu loh. kayak Kamu menyamakan jawab lagi sunat sekali di lagi. tempat lain itu sama dengan sunat Dengerin lagi Yahudi. sekali lagi, Ardi. Dengerin lagi sekali lagi saya baca ya. Biar kamu nggak muter kemana-mana nih. Kamu yang Sesungguhnya, muter kemana-mana, kamu aku- menyamakan sunat yang lain Dengerin, dengan sunat dengerin. Yahudi. dengerin. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bahasa Indonesianya di sini adalah siapapun orang Kristen menyunatkan dirinya, Yesus tidak berguna. Kamu tadi udah setuju loh. Iya, setuju. Ya udah, diam kau, udah setuju. Sunat apa? Sunat Yahudi apa sunat bangsa lain? Emang sunat apa yang dimaksud Paulus di sini? Sunat apa? Ya sunat Yahudi. Apa itu? Ya itulah dari keturunan Abraham sampai Iya, apa dari itu? Isa Sunat melalui Yahudi Isa. itu apa? Sunat Yahudi. Apa Sunat, itu? sunat Yahudi itu kalau misalnya orang Israel itu disunat sebagai tanda bahwa dia berada di bawah Apanya yang disunat? di bawah Apanya yang disunat? hukum Taurat kulit katannya. Ya, Dan oke, apa yang jelas. disunat coba? Dan Oke. apa yang disunat? Oke. Sampai Ya, pakai kulit- kampak gitu. Iya, burungnya lah yang disunat. Iya, apanya sampai pakai kampak Dipotong gitu? kulupnya. Oh, dari mana ada dasarnya mu? Kulit hatanmu. Iya, mana-mana dari segi agamamu.
Lu kok agamaku ini agamamu kok? Enggak maksudnya biar Ah, kamu nggak bahasa taunya Indonesia belepotan di luar Israel pun ada sunat, contohnya kalian. diam. Ah, kalian Tadi udah Tadi itu Adi memang udah setuju secara ya. fakta kan Clear, Adi ada. ya. ini orang Adi ini udah gimana setuju sih tadi. data tertulis dibantah melulu. Ya lu Iya. kan nanya, lu kan imanin itu yang kami imanin. Saya baca lagi, Lu kan saya baca tanya. lagi. Di Saya baca dalam lagi. Alkitab ada rupanya menyamakan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya, siapapun orang Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna. Paham kau? Paham? Kamu yang tidak paham udah Ya, dijelasin. coba kau ulangi tadi Galatia 5 nomor 2 kau baca. Bang Handi, Sunat gunanya Bang apa? Handi. Kau tuh Sunat kamu sebentar gunanya dulu apa? speaking. Coba Kau tuh, kamu jelasin coba baca sunat dulu, kamu. baca dulu. Kamu Sunat jangan kamu banyak ngomong. gunanya apa? Kamu Jangan baca itu tadi. Kutu. Ini tar dulu Inilah Bang Handi. perjanjianku Bang yang Handi. harus kamu pegang. Bang Handi, Ketemu lagi, Bang Handi. Bang. 17, 10, 14. Inilah Bang Handi. perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, Bang dan itu Punggawa. akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dengar, Bang Punggawa. anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, Bang yakni Punggawa. setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, Bang tetapi Punggawa. tidak termasuk keturunanmu. Bentar. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ini kekal loh. Kekal. Pertanyaannya Dan orang oke. yang tidak disunat, Orang yakni Yahudi, laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Jadi kalian ini memang bukan ajaran para nabi-nabi. Bang Silakan, Punggawa, dokter. Bang pertanyaannya Handi. orang Indonesia itu orang Yahudi enggak? Kau tuh kamu diam dulu, kamu gak punya data. Kotu. Ini Bang Kamu diam, gak Punggawa. punya data kau, gak punya Bible kau. Bang Punggawa, Bang Handi, Bang Diam, Hos, Bang. Bang Gigi, Iya, Bang silakan, Bang Mas Juma. Silakan. Saya mau pamit, saya mau Oh, iya, istirahat. iya. Saya mohon Iya, maaf iya. kalau ada kata-kata yang salah tadi Oh, ya. santai aja, Bro. Semua saudaraku, saya mohon maaf sekali lagi. Saya juga mohon maaf ya, Bro. Nanti besok saya nanti gabung lagi. Itu mau pamit tuh katanya. Oke, mohon maaf ya, Bang Juma ya, Bang Juma, Oke, Bang Gigi, Bro. Bang Punggawa, Bang semua. Iya. Selamat malam. Oke, kami juga saya mewakili semua yang ada di sini. Kami juga di Komal ini apabila ada kata yang tidak berkenaan mohon maaf. Siap, saudaraku, siap. Ya. Oke, selamat malam semua. Salam Selamat sehat. pagi. Oke, siap. Selamat pagi, Bang. Ya, mari. Sisa Pak Kotu ini yang Besok kita ketemu mau lagi sadarkan besok. ini Pak Kotu. Pak Kotu, Anda punya Bible di rumah? Gua mau nanya Juma dulu. Katanya tadi Anda punya Islam Bible nggak di rumah? meyakini Yesus itu sebagai hakim adil. Kamu Mana nggak punya di Bible Al-Quran? mau bicara? Mana di Al-Quran? Ya, kamu nanya, jangan nanya Alkitab percuma karena Kamu punya Bible dalam Alkitab nggak? ditulis percuma dikasih tahu firman kamu Tuhan. punya Dalam Bible nggak? orang Aduh. bebal sekalipun di telinganya percuma, nggak bakalan ngerti. Nah, saya pengen nanya ke Kamu Juma. punya Bible dulu nggak? Kamu punya Bible nggak? Katanya tadi Yesus percaya sebagai hakim adil. Mana coba tunjukin ayatnya di Al-Quran, ada kata Yesus nggak di situ? Bang, abang masih on nggak bang? Tidak ada kata Yesus di Al-Quran. Terus kenapa lu samain? Oh, jadi beda Yesus. Jadi beda. Jadi Nabi Isa sama Yesus beda. Beda lah. Oke, Antam lu samain baik. lagi. Kena lagi lu ya. Najis lu samain, Ya udah najis. diam. Najis lu samain. Iya diam kalau beda. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Ih, mana ada? NIN. Hah? Kagak ada. NIN. Ada budak, lu nggak pernah baca lu. Al-Maisah. Mata lu picek ah. Yesua Al-Maisah bukan Isa Al-Maisah. Isa Al-Masih budak. Yesua Al-Maisah. Picek aja lu. Gereja Isa Al-Masih bertebaran di Pulau Jawa. Gue nanya Isa Al-Masih lahirnya di mana? Ya Isa Al-Masih itu siapa? Ada gereja Isa Al-Masih itu siapa itu Isa Al-Masih? Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma. Ya kenapa atau di pakai bawah lu gereja kandungan itu? kandungan? Kenapa pakai nama gereja? Lah, kenapa lu samain? Lu gereja yang samain budak. Gua kasih data lu ya. Oneng. Gereja yang pakai. Mana? Tanya ke kakekmu ya. Ini. Ya, kamu lihat, mata kamu lu lihat. picek nggak pernah membaca lu.
Kamu lihat nih, ini kamu Tuh, lihat. tuh, lihat tuh, lihat Ini 2011, kamu lihat ya, kamu lihat 2011 ini kitab Nabi Isa semua ini. Ini kalian pakai, tahu nggak? Hah? Mana? Ini, nah nih kamu lihat ya, bentar saya Makanya buka tengah ya. malam lu jangan pakai kacamata hitam. Yesus Maka- itu Gua kasih Bentar, tau bentar di nyaho sini lu. ya. Kamu Gua kamu buka nanya, Yohanes, gua Yohanes, nanya. Gua Yohanes nanya. di sini. Ini Gua kitab nanya, 2011, Yesus buka, hidup di mana? buka. Yohanes Isa Al-Masih 17. lahir di mana? Iya. Jangan nangis. Yesus sama Isa Jangan nangis Al-Masih. ini Taruh dulu, kitab Pak Mustafa. 2011 nih. Ini dulu Pak Isa Gege Al-Masih. dulu. Ntar dulu. Pak Gege dulu gedein Pak Gege dulu. Gantian. Nah, Bang Gege, silakan. Pak Gege dulu, gedein host Pak Gege. Lu diam dulu, lu baca itu pakai Bisa lu diam, kamu yang Gege dulu yang digedein, Gege ya. Nah, itu baca dulu tuh. Woi, baca dulu itu. Woi, baca Itu baru itu. gereja loh. Itu baru gereja, lihat gereja. Di Bandung. Terus Baca. Mau yang di mana? Mau yang di mana? Mau yang di mana? di Isa. Nih di Pati Lu jangan ada. banyak bicara kau, baca itu kau. Mau yang di mana? Mau yang di mana? Terus besarin ini Bible 2011 nih. Isa semua, nggak ada Yesus di sini. Nah ini kamu buka Yohanes 7. Makanya kamu jangan Ini si gaptek. Kotu ini si Kotu ini udah kencing di celana aja masih nggak ngaku. Oh, Kamu dibesarin tuh bos. udah kencing di celana ngaku dong. Kagak lah. Apa ini? Udah kencing Bos, ngompol di celana masih gantian. nggak ngaku. Pohon kurma. Tuh baca Di bawah tuh. pohon kurma. Ya jangan. Ini jangan baca nih, disini, ini jangan 2011 disini, nih, itu lu. tuh. Lah, Gereja. Itu gereja, ini kitabnya Bu juga ini 2011. Ya, Ini gereja Isa dulu, Al-Masih apa gereja tuh? dulu. Ini Isa Tabok Al-Masih. Tabok dulu pakai gereja dia. Nah, ini. najis. Najis. Kamu najis. Ini kalian pakai ini kitab 2011 nih. Yohanes 17 nomor 1 Isa. Yohanes 17 nomor 3 ini Isa Al-Masih. Lah, itu mah Aku sudah memulakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan engkau. Serahkan kepadaku. Lu palsuin, itu mah yang udah lu palsuin, makanya kata Lo ini yang palsu, ini kamu yang pakai 2011 goblok. Aduh parah. Jangan. Itu yang udah lu palsuin. Lah yang mencantumin, Coba gereja Isa Al-Masih aja deh. Gua nanya, Gereja Isa Al-Masih dulu deh. Gereja Isa Al-Masih dia nggak percaya itu. Gua Gereja nanya, Isa Al-Masih, Ge. Yesus lahirnya di mana di dalam Al-Qur'an? Gereja Isa Al-Masih nggak usah, kenapa lu pakai kalau beda? Sama enggak di dalam Alkitab? Kenapa kamu pakai kalau beda budak? Budak. Kenapa kamu pakai kalau beda? Mata lu picak. Ibunya sama enggak? Ibunya Maryam atau Maria? Ya kalau beda, siapa yang nyamain? Woi, saya bilang siapa yang nyamain? Lu tadi ngomong kami percaya. Kamu kan tidak menyamakan. Bang Juma tadi ngomong, Woi, kamu tidak menyamakan. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih, budak? Woi, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Ini ngomong terus ini gak ada ilmu ah. Mending buang aja ke kali ini orang kayak gini. Bang Abi gedein, Bang Abi. Bang Abi gedein. Gedein. Bang Abi gedein, Bang Abi. Bang Abi gedein. Al-Quran ada tulisan kayak gitu. Bang Abi gedein. Gede itu. Berpaling dari itu. Bocil diam bocil minum susu dulu. Bunuh diri kayak minum susu. Udah kencing di celana masih gak ngaku. Bangsa. Celana lu bau sangit tahu. Betul. SBT minta tumbal nggak bunuh diri Bau sangit gak ngaku. Kenapa teman kamu nih selamat tak tumbal no kamu penghujat Yesus sudah mulai, kamu nggak bawa data menghujat. Kamu penghujat Yesus, jadi nggak heran kalau kamu menghujat agama-agama orang. Kamu penghujat Yesus, kamu mengatakan Yesus anak hewan. Apa Gereja coba? aja bang, tadi gereja itu gereja aja dulu gereja. Gereja. Tulisannya Mau yang mana? Yang mau gereja yang mau di mana? Mau di mana? Banyak tadi banget itu nih ada gereja gambar di gereja gede, Bandung, gereja gereja di Gereja Isa Al-Masih ya. Yang tadi ada gede. Kalau di Sumber pakai Isa Al-Masih juga, di Sumber Isa Al-Masih juga. Tapi jelas beda di lu. Mau yang mana? Pilih, Oke, yang ada tulisannya, yang gede Nih, tulisannya. Itu pilih, yang di nomor pilih. 2 dari bawah, nomor Tuh. 2. Di bawah tangan lu. Nih, Bukan. nih. Ya samping sana kanan. Bukan. Isa Al-Masih nangis. beda sama yang di lu. Kenapa lu sama? Ya itu, ya bukan bawahnya. Bawahnya. Ya itu. Kenapa lu sama-samain? Yang bawa lagi, Stop, sama-samain. Kenapa Ya, lu baca sama-samain, yang beda. coba? Lu bisa baca Kenapa nggak? lu sama-samain? Lu bisa baca nggak? Kenapa lu sama-samain? Ya yang samain gereja Bapak budak. lu di sini nih. Yang nyamain gereja. Ini siapa nih? Tuh Ini baca siapa tuh. nih? Bapak lu bukan nih?
Ini bapak lu bukan di sini nih. Alah SWT no minta tumbal no. Bunuh diri sono, bunuh diri dia. Gereja Bunuh diri Isa sono, Al-Masih. kalau dia Woi, baca itu. Baca itu, baca Tuh ya. Tahu ala SWT itu sebenarnya Iya, minta udah mulai tumbal kemana-mana dulu. ya. Minta tumbal dulu. Kemana-mana, Turunin kalian semuanya. Turunin ya. Udah mulai menghujat mulai ini dia Yesus ngaco lagi dia. menghujat. Ngaco dia. Udah mulai menghujat tuh. udah mulai menghujat ini anak ini. Udah mulai turunin aja host daripada kita ada hujatan nggak bagus gitu ya. Jadi ini anak Iya, nggak tadi Selamat malam, ketabok. makasih loh. Jadi ketabok dengan Iya, selamat argumentasi malam. sendiri. Salam kenal ya Anda ya. Malam. Bentar, Ini orang bentar ya. ngomong siapa Makasih sih? loh, malam, makasih loh. Dia buka mic-nya terus dia teleponan. Sebentar bang. Jadi dia mengatakan Nabi Isa alaihissalam sama Yesus berbeda. Kita kasih data. Iya. Kalau berbeda, kenapa kamu pakai Isa masih di gereja? Jawabannya apa? Iya. Kencing di celana. Pakai bau sangit. Ketabrak data. Ustaz Unggul silakan Ustaz, kepada Ustaz. Ustaz silakan Ustaz tunggu. Malam, makasih loh. Ustaz silakan Iya, Ustaz. gedein dong layar gue, gedein. Gedein dulu layarnya Pak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar dulu ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedein dulu tuh. Gedein dulu host. Oh iya. Ustaz Siap, Unggul tuh. siap. Kitab suci Injil. Oke. LAI 2011. Mantap. Nah, Berjubah Matius. bernama Isa di sini. Mana silsilah Isa Al-Masih ya, dor. Tentang Isa Al-Masih. Kelahiran Isa Al-Masih ya. Ini Itu Bang kan. Asilo Islam apa Kristen ya, Bang Itu Asilo? kan ya Ibunda Maryam. Nah, dor. Saya Islam nggak, Ustaz? Oh, Islam. Iya. Baguslah kalau Islam bang, jangan menuangkan manusia. Kita lakum dinukum waliyadin aja, Bang. Coba Ustaz belum tahu, Ustaz Unggul ulangi lagi dong, biar kita kan ini mau live nanti saya rekam loh ini, biar nanti netizen di luar sana tahu. Sekali lagi 2011 mau ya. di screenshot nih. Iya, mau di screenshot juga. Pak, tangkapan layar saya ada di OBS. Tangkapan layar saya ada di OBS. Ini kan nanti live di Oh, iya, iya. nih. Ini kitab Jangan lupa ya. suci Injil ya. Ya, Caca. halo. Saya pikir kalian mau apa? Mau live monoton gitu. Kalau monoton gitu kan mau diblokir TikTok loh. Nih, Untung kalian naikkan saya Kristen. LAI 2011. Ini kita data loh ini. Monolog gitu. Data ini data. Nih ya. Masalahnya apa? Masalahnya Silsilah Isa ada Oten nih. Al-Masih. Sabar Ustaz, ini ada Oten nanya, masalahnya apa? Tadi ada teman lu di sini mengatakan, Terjemah enggak. dengerin dulu kan kamu Si unggul ini. bertanya. Unggul. Kamu tadi bertanya. Kamu enggak itu. Dengerin dulu, baru nanti kamu paham arahnya Aku sama kemana. Ustaz aja Ustaz. Naikin lagi ya. Kenapa sih Oten ini kamu kupingnya nggak dipakai? Kenapa ya? Dengerin dulu. Aku Baru sama ini belajar. kan unggul Tadi sederajat ini Ustaz gue ya. temanmu di sini mengatakan Yesus sama Nabi Isa itu berbeda. Iya, Tapi berbeda. ternyata di Biblemu banyak namanya Nabi Isa. Nah Terus tuh, baca tuh. Paham? Baca tuh. Nah, baca. Kemarin Silsilah ini loh. Al-Masih. Isa Al-Masih. Dengar ya, para imam-imam Katolik membahas itu di kalender kan ada katanya kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih itu ditentang loh sama gereja. Tapi tidak dipedulikan orang Sumbar. Jadi orang Sumbar lagi disalahin. Oke, orang Sumbar disalahin. Kalau ada gereja Isa Al-Masih bagaimana? Iya. Siapa yang disalahin? Ya kemungkinan itu kan mereka nggak paham itu. Jadi sekarang ini Ardi dengerin. Kalau ada gereja Isa Al-Masih yang disalahin siapa? Apanya? Kalau ada gereja Kalau Isa Sumbar Al-Masih yang melihat disalahin itu ya. siapa? Alkitab saya itu Alkitab saya itu. Dengerin dulu budak. Kalau ada gereja Isa Al-Masih yang disalahkan siapa? Apanya? Nenek lu kiper nggak denger. Enggak saya ini Bocil nih.
dengar Alkitab saya. Saya nggak membahas Alkitab di sini, Enggak, dengerin. makanya Makanya saya kalau orang tunjukkan kita ngomong, Alkitab siapa? Alkitab kalau yang mana ada itu? Saya nggak gereja pernah membaca seperti itu. Isa Al-Masih, kalau ada gereja Isa Al-Masih yang disalahkan siapa? Malah salah Kan udah saya sumbernya. katakan, itu mereka nggak mengerti siapa Berarti- Isa Al-Masih dan siapa Yesus Kristus. Berarti pendeta itu kopior, betul? Iya, tanya sama mereka lah. Ya, kopior Jangan bilang aja santai kopior saya. gitu loh. Wah, santai. Mereka Ya, kopior. kemungkinan seperti itu. Kalau kopior nggak kena, kopior itu kan kelapa kopior, Aduh, nggak ya. apa-apa. Nah, Jadi gitu pendeta loh. itu kopior gitu. Ya kopior. kemungkinan seperti itu. Oh kemungkinan. Tanya mereka Aduh, lah. bocil. Agama Tanyakan jangan sama saya. mungkin dong. Kan tanya Kayak sama lagi lo, mereka. katanya Yang cuma lagi lo aja penting- tuh. Yang penting kami sendiri pun. Iya, kami pendeta sendiri kamu masih pun. bangun. Pendeta Ardi, pendeta kamu masih bangun nggak? Masih belum tidur nggak? Panggil sini deh. Pendeta yang mana? Suruh masuk sini deh. Saya aja nggak pernah gereja. Gimana Sama-sama sih? saya Mana bangunin? ngomong sama Lu saya aja. datengin, Ini guru ketok kamu rumahnya. ini, si Juma ini. Suruh Si Juma bangunin ini, sini. si Juma. Suruh bawa Su- sini. Suruh ngobrol sama saya. Kalau kamu turunin aja tuh. Ngapain sama kamu? Ardi, Kami Ardi, aja tunggu kamu bentar. Kita nyungsep tanya kok. dulu. Ardi, mau kitabnya pakainya apa? Saya coba tanya dulu kitabnya pakainya apa? Nggak sopan dia. Gak sopan bang, gak sopan. Panggil Bang Juma pakai sisi, gue gamparin lo orang kayak gitu terus. Lu tahu Bang Juma ini adek gue lo, gue gamparin lo kalau sisi gitu. Putra Kesel Jumta, gua. selamat pagi. Ngomong Iya, Bang selamat Juma, pagi, Ustaz. apa kayak gitu lo sisi. Saya aja kamu ngadapin guru muridnya paling akhir, nggak bisa kamu sama saya kok sama guru, gimana sih? Selamat pagi. Murid aja paling akhir nggak bisa kamu lawan. Katanya ajaran kasih. Iya, Panggil orang makanya pakai kita si. udah buka Injil kan. Kita udah buka Injil. Dia katanya dia tidak, kitabnya tidak seperti itu. Makanya kita tanya, lo kamu pakai kitabnya apa? Kan itu yang kita tanya sekarang lagi kan. Masalahnya dalam kitab Injil itu kan sudah tertulis di situ Isa Al-Masih, dan kalender pun sudah tertulis di situ kenaikan Isa Al-Masih dan meninggal ya Isa Al-Masih ya kan? Hah? Kan seperti itu. Nabi Isa belum meninggal bang. Maka indah kan kita kan bahas masalah dia, kan kita belum percaya kok, kita masih percaya Isa itu masih hidup sampai sekarang. Topiknya Sekarang begini kan bang, jarang melebar. Topiknya di sini adalah tadi ada di sini pasien rumah sakit jiwa lepas berobat jalan. Dia mengatakan, iya, betul. dengerin baik-baik kalau saya bicara biar nggak melebar, bahwa dia membedakan antara Yesus dengan Isa, Nabi Isa. Ternyata di Bible-nya itu banyak Nabi Isa, gerejanya banyak Isa Al-Masih. Iya. Itu topiknya bang. Gitu. Setelah kita tunjukkan data, dia pura-pura matanya picek dan kencing di celana. Itu bang. Iya bang. Oke, Paham, gitu dong Bang, paham. jawabnya. Yang dilebarin. Bang Raja, selamat malam. Pagi Bang Raja. Pagi Bang Raja. Ya pagi bang. Selamat pagi Oh, Pak. iya. Bang Raja dari Iya Bang Putra juga selamat pagi. Topiknya ini Pak Raja, kalau Anda Kristen, apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama atau berbeda? Itu topiknya Pak. Saya agama Islam bang. Oh Muslim. Berarti Bang Putra aja nih berarti yang Kristen. Putra Jungtan. Yang jelas ini bukan putri ini. Yang jelas bukan putri. Putra dia. Putra Jungtan ya. Iya. Tahu nggak artinya Putra Jungtan? Nggak tahu bang. Putra itu laki-laki, Jungtan itu saya nggak ngerti. Jungtan. Ini kayaknya Bang Andi ini Bener dong mau gua. naik mau nyapa nih. Bener nggak dong? Bener dong gua, Putra itu adalah putra bukan putri. Jungtan itu saya nggak ngerti. Iya. Bener dong? Iya. Bener, nggak ada yang salah itu. Iya. Iya. Makanya dengerin kalau orang tua lagi ngomong. Ya itu kakak Kanda Celebes. Ya ada Selebes 77 tuh. Kayaknya Iya. Esteller 77 Selamat nih. pagi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pokoknya Ada kalau yang mau disampaikan dengan Bang Andi. yang lain masih bicara kan?
Iya, silakan Iya, coba mau silakan bicara, disapa Bang. Bang Andi kali kayaknya. Iya, silakan. Izin host bicara. Iya, silakan. Iya, lanjut. Izin Bang Handi, Deng Handi saya, adikmu Deng Handi. Oh iya, adik saya ini di Manggarai. Silakan, Dek. Saya siap. Saya mobile orangnya, kadang di Manggarai, kadang di Banten, kadang di Kalimantan. Terserah. Saya ikuti siapa, saya ngawal siapa. Izin saya di sini saya cuma mau bilang satu hal saja. Salam hormat kepada Bill Lilin. Saya tantang dia duel 1 lawan 1 sebagai laki. Dia orang Manado, saya orang Makassar, Bugis Makassar. Dia sudah menista Al-Quran saya. Kalau dia merasa laki dan dia punya agama, ayo kita wakili Kristen lawan Islam. Saya Bugis, dia Manado. Kita baku tikam satu sarung. Jangan, Bill Bang, Lilin, jangan. tantang kau. Jangan di sini. Assalamualaikum. Bang. Cukup. Waalaikumsalam. Turunkan saya. Iya, Sabar Bang, sabar. Iya, oke Bang. Sabar Bang. Memang si Billy memang itu dia tuh kayak gitu. Ya, sorry Bang Selbes, makasih ya. Turunkan saya. Ya, siap. Bang Adek, siapa sih ini? Bang Adek, selamat pagi. Pagi. Oh iya. Abang dari Islam Kristen Bang? Islam Bang. Oh Islam. Ya. Kalau Bang gini hari mah Islam, Muslim semua udah bangun mau sholat subuh. Nah, iya mau Ustaz. Enggak, kalau Iya, saya Bang memang Putra. sering ikut Bang Duma. Iya Bang. Bang kenal ya Bang Adek. Ya, salam kenal semua. Saya kan sering masuk juga ke rumah Duma, karena saya suka gitu kalau untuk berdebat masalah debat untuk kebaikan ya. Iya Bang. Iya. Namanya kita memecah belah, bukan memecah belah agama, maksudnya kita beri pemahaman dengan santun kepada mereka kan. Nah, jangan salah ini nanti persepsi gitu. Betul Bang. Kadang-kadang sih memang kita udah ila sabili rabbika bil hikmah Bang, tapi kadang namanya dinamika manusiawi ya Bang ya. Benar. Ya gitu ya kadang-kadang sih. Ya, Pernah makanya dulu setelah selesai diskusi itu kita istighfar, mohon ampun atas kesalahan kita dan saling memaafkan kok tadi, gitu Bang. Pernah kami dulu di rumah saya kasih pertanyaan satu ke mereka, akhirnya ribut kan, turun dia. Kira-kira apa pertanyaannya tuh Bang? Masalah apa waktu itu? Aduh. 1 tambah 1 ya Bang? Bukan? 3/1 kali. Atau makan 3 ngaku 1? Itu udah hampir jam berapa juga, jam 3 ya kalau nggak salah, jam 3. Pas di bulan puasa itu, pas mau sahur itu, turun gitu. Oke Bang Adek. Kita sambut lagi tuh host Tiar tuh. Tiar kayaknya bawa pesan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada hotel di sini? Masih pada bangun kayaknya habis sholat lahil ini baru sholat subuh ya? Bukan sholat subuh, lagi sahur puasa Senin. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari Bang Manado. Holi naik sini Bang Holi, pakai di akunnya di privat lagi. Bang Holi naik. Manado di mana nggak Manado Dang Tiar? Oh kita Manado itu Minting. Oh itu Minting. Wah, sama Joko, kita orang Manado Dang. Oh Bang Handi, ini mau tanya ini. Masih ada hotel enggak sini? Masih ada hotel enggak? Sudah pada libur Bang? Udah terbirit-birit. Udah terbirit-birit. Nah ini yang biasanya di kompleks saya, kan di kompleks saya kalau untuk Manado Utara itu sebagiannya Islam, untuk Manado Selatan itu sebagiannya itu paling mayoritasnya orang Kristen. Tapi untuk di kompleks saya itu ketika mau pasca atau mau pas ada kenaikan Isa Al-Masih itu ada kayaknya dulu karena pernah saya mungkin masih SD, ya saya mungkin masih bergaul diundang dikasih itu untuk mencari telur pasca. Oh, jangan dibahas itu Bang ya, jelas intinya gini Bang ya. Manado Sulawesi Utara itu jangan dibahas terlalu prinsipil Bang. Manado Sulawesi Utara itu adalah provinsi yang paling toleransi. Itu aja titik. Iya. Ya saya cuma mau tanya. Ada enggak kalau dalil untuk ini apa namanya? Mencari telur pasti itu dalam kitabnya. Maksud saya mau tanya cuma itu. Ada enggak yang diperintahkan? Nanti Bang kalau ada OTN dijawabkan itu, kita nggak boleh menjawab. Oh iya. Ya soalnya kan Bang Handi lebih tahu dengan masalah Bible.
nggak mau menjawabnya bang, karena nggak enak Oh lah kita iya. yang menjawab bang. Oh iya. Nanti monolog kita. Oh iya ya, oke ya. Soalnya di area publik ini bang, di area publik. Oh iya. Bang Oli. Kecuali kita Bang intern Oli nggak naik. ada yang intern privat. Oh iya iya iya. Oke. Cuma sih pingin tahu aja, pingin tahu. Oke. Nanti di daerah privat lah bang, atau telepon-teleponan baru. Kalau di sini kan Oh boleh. nggak banget gitu loh kalau kita yang menjawab. Oh Karena iya. kita Iya, orang. iya iya benar. Putra host, Putra Tanjung ini turunin aja nih, nggak ngomong dari tadi. Iya, Bang Putra ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Mumpung belum kuturunin. Oh ada. Itu lagi ngomong tuh. Ya silakan Bang Putra. Kasihan Bang Oli. Iya baru Mungkin gabung capek dia juga masih ini Silakan. Apa? Nggak apa-apa. masih segan. Bang Segan. Putra muslim ya? Kristen. Insya Allah. Oh, Muslim. habis sudah yang katanya tinggal Bu Derni di bawah tuh. Mau dinaikin. Kalau begitu saya tutup dulu. Ini dulu saya. Ada sih sebentar Bang Oli, bentar. Bang Oli ini lagi yang teman saya yang Katolik ini mau naik kali. Coba. Bang Oli naik sih ngajuin permintaan. Itu susah, aku nggak bisa jambak. Ini teman baik. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya. Inilah tadi diskusi ya, seperti inilah apa adanya, silakan nilai sendiri. Dan saya pribadi kalau ada kata hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.